Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu pusilis kumanang sirun kita memang si bawah ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Video kita kali ini yang akan kita bahas tentang salah satu kebiasaan atau mungkin sudah menjadi hampir menjadi kewajiban di suku Bugis itu sendiri. Ketika sedang berduka atau ada keluarga yang meninggal dunia, biasanya itu akan ada kelanjutan acara seperti mat tampung. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu tentang mat tampung. Jadi pembahasan ini dari sependek pengetahuan saya dan sesingkat bacaan saya yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca tentang masalah mat tampung. Nah, mat tampung di sini diartikan sendiri bahwa mengganti atau memperbaharui. Nah, apa yang diganti dan diperbaharui? Biasanya dalam acara mat tampung ini yang diganti atau yang diperbaharui itu adalah nisan, batu nisan. Batu nisan dari almarhum atau almarhumah, yang dimana pada saat acara itu ada yang melakukannya di 7 hari pada saat kematian, 40 hari, 100 hari. Akan tetapi ini tidak ada patokan. Kemungkinan tidak ada patokan bahwa mengharuskan bahwa 100 hari kah, 40 hari kah, sesuai dengan kemampuan dan keinginan keluarga dari almarhum dan almarhumah. Nah, biasanya dari kegiatan-kegiatan ini muncul lagi beberapa kegiatan, beberapa acara-acara yang sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh orang tua kita sendiri. Pada saat acara itu ada penyembelihan hewan, biasanya kambing ataukah sapi, tergantung dari kemampuan keluarga, dengan harapan sapi atau kambing itu yang dikurbankan dan dihidangkan kepada kalangan masyarakat, kerabat-kerabat, keluarga terdekat, pahalanya itu diharapkan pahala sampai kepada orang meninggal, sampai kepada almarhum dan almarhumah. Ini ada perdebatannya di mana ada juga segolongan orang yang menganggap bahwa doa kepada orang meninggal itu atau orang yang sudah mati itu tidak sampai. Nah, ini ada juga pendapat seperti ini. Akan tetapi untuk menghindari perdebatan, ya kita hiraukan saja. Untuk yang percayai apa yang kita percayai saja, dan jangan melarang orang untuk mempercayai apa yang ia percayai. Karena kenapa? Kalau kita bersumber dari Islam sendiri bahwa terputuslah segala amal perbuatan manusia ketika ia meninggal kecuali 3 hal: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, saya kira kalau kita merujuk kepada pendapat ini, dalil ini, saya rasa masuk seperti itu sampai. Nah, oke, kita lanjut. Nah, adapun acara-acara yang atau kegiatan yang biasa dilihat dan disaksikan bersama itu ada juga acara pengajian hataman Al-Qur'an, biasanya 30 juz hataman Al-Qur'an, yang dimana bacaan yang benar itu ditujukan kepada almarhum atau almarhumah. Jadi penamatan Al-Qur'an, hatam Al-Qur'an. Kemudian ada acara barasanji juga biasanya. Acara barasanji ini sebelum makam diganti, biasanya seperti itu. Dan ada juga acara-acara yang biasa kita saksikan di lokasi-lokasi tertentu. Seperti apa? Makul huwallah. Itu juga ada makul huwallah. Daerah yang pernah saya lihat dan pernah saya hadiri sendiri, daerah Salok Bulo ke sana sampai Siwa, Kera, itu ada acara makul huwallahu, yang dimana diniatkan ada kita mengambil pemilik rumah atau keluarga dari almarhum atau almarhumah menyediakan jagung
jagung yang disiapkan ini adalah jagung yang sudah terpisah dari tongkol jagung. Jadi butiran-butiran jagung saja. Nah, itu disiapkan di piring biasanya. Nah, orang-orang yang hadir atau yang diundang itu biasanya datang dan membacakan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, itulah kenapa dinamakan makul huwallah. Dibacakan satu persatu, dibacakan surah Al-Ikhlas, kemudian pahalanya diniatkan kepada almarhum atau almarhumah. Dan ini juga sangat membantu masyarakat sebagian. Karena kenapa? Pada saat acara-acara seperti itu, jagung yang sudah dipakai itu biasanya masyarakat ambil, masyarakat bisa bawa pulang itu untuk, nah biasanya di sini ditanam kembali. Yang biasanya jagung yang digunakan itu adalah, kalau dalam bahasa Bugis, berlefulu. Saya kurang tahu bahasa Indonesianya berlefulu. Jagung yang putih, bukan jagung manis yang kuning. Nah, biasanya juga ada seperti yang saya katakan tadi bahwa ada barasanji. Nah, barasanji juga di sini yang biasanya sesudah acara barasanji. Nah, disitulah batu nisan ini dibawa untuk diganti, diperbaharui kembali makamnya. Karena kenapa? Masyarakat Bugis kebanyakan dulu ketika ada keluarga yang meninggal atau yang wafat, nah itu biasanya yang dijadikan tanda hanya batu-batu biasa, ataukah diberikan agak ceko-ceko. Nah, hanya benda-benda seperti itu. Akan tetapi kalau kita lihat sekarang, karena mungkin persediaan batu nisan sudah banyak di penjual-penjual, nah biasanya juga ada hal-hal seperti itu. Dia ketika wafat umpamanya ingin dimakamkan, langsung dipesankan batu nisan. Nah, ketika selesai dimakamkan, ya batu nisan yang baru sudah terpasang. Itulah tadi pembahasan kita tentang mat tampung, yang pada intinya bahwa hal-hal seperti ini ada bisa dikatakan sebagai tradisi di suku Bugis, karena tradisi atau budaya di suku Bugis, karena ini dilakukan secara turun-temurun oleh sekelompok tertentu, dan pada khususnya di suku Bugis itu sendiri. Dan sebagai penutup bahwa hal-hal seperti ini untuk teman-teman atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyetujui hal-hal seperti ini, ya kita percayai apa yang kita percayai saja. Kita jangan melarang orang untuk percaya, karena semua kepercayaan masing-masing memiliki dasar-dasar tertentu. Oke, salamat kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.